Maret 1942, di bawah bayang-bayang Perang Dunia Kedua, sebuah kekuatan baru menjejakkan kakinya di Nusantara. Setelah 3 abad berada di bawah cengkraman kolonialisme Belanda, rakyat Indonesia menyaksikan runtuhnya Batavia hanya dalam hitungan hari. Jepang datang bukan sebagai penakluk biasa, melainkan dengan janji manis, yaitu kami adalah saudara tua yang datang untuk membebaskan Asia dari belenggu Barat. Melalui gerakan propaganda 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, simpati rakyat pun direnggut dengan cepat. Namun, benarkah ini sebuah pembebasan atau justru awal dari sebuah mimpi buruk yang baru? Begitu resmi menguasai Indonesia lewat perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, Jepang langsung menghapus sistem pemerintahan sipil Belanda dan menggantikannya dengan pemerintahan militer ketat. Nusantara dibagi menjadi 3 wilayah kekuasaan. Pertama, wilayah 1 meliputi Jawa dan Madura, dikendalikan oleh Angkatan Darat ke-16 dengan pusat di Jakarta. Kedua, wilayah 2 mencakup Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25 dengan pusat di Bukit Tinggi. Dan ketiga, wilayah 3 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua berada di bawah kendali Angkatan Laut Jepang atau disebut Kaigun, berpusat di Makassar. Di satu sisi, Jepang melarang kegiatan politik dan membubarkan organisasi pergerakan nasional. Namun, di sisi lain, untuk mobilisasi massa demi kepentingan Perang Pasifik, Jepang terpaksa merangkul tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Muhammad Hatta melalui organisasi bentukan mereka seperti Putera dan kemudian Jawa Hokokai. Memasuki tahun kedua, topeng sebagai saudara tua mulai tanggal. Kebutuhan logistik Perang Asia Timur Raya memaksa Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran, baik sumber daya alam maupun manusia. Sistem ekonomi perang diterapkan. Rakyat wajib menyerahkan sebagian besar hasil panen padi dan ternak mereka, memicu kelaparan massal dan kelangkaan sandang. Banyak warga yang terpaksa memakai baju dari karung goni. Kekejaman paling membekas adalah Romusa, sistem kerja paksa tanpa upah yang layak. Ratusan ribu pemuda Indonesia dikirim ke berbagai wilayah pelosok, bahkan hingga ke Burma dan Thailand, untuk membangun rel kereta api, gua pertahanan, dan pangkalan militer. Mayoritas dari mereka tidak pernah kembali akibat kelaparan, siksaan, dan penyakit. Tidak hanya itu, ribuan wanita muda yang dikenal sebagai Jugun Lanfu dipaksa menjadi budak nafsu tentara Jepang di barak-barak militer. Namun, sejarah selalu memiliki dua sisi mata uang. Di tengah penindasan yang kejam,
Jepang menerapkan kebijakan budaya yang unik. Mereka menghapus bahasa Belanda dan meresmikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah-sekolah serta administrasi pemerintahan. Ini adalah momen krusial yang memperkuat identitas nasional kita. Sadar bahwa posisi mereka mulai terdesak oleh sekutu. Jepang melatih fisik para pemuda Indonesia secara masif. Organisasi militer dan militer dibentuk. Seinandan, Keibodan, Heiho, hingga pembela tanah air atau PETA. Para pemuda dididik dengan disiplin militer yang sangat keras, taktik perang guerilla, dan semangat juang yang tinggi. Jepang bermaksud menjadikan mereka tameng pelindung, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melatih tentara yang kelak akan berbalik melawan penjajahan. Agustus 1945, bom atom meluluh lantahkan Hiroshima dan Nagasaki, memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekosongan kekuasaan terjadi di Indonesia. Senjata, taktik strategi, dan melintaskan militer yang dipelajari pemuda PETA serta Heiho kini berbalik menjadi modal utama. Bersama para tokoh nasionalis, momentum ini direbut. Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun memang meninggalkan trauma yang mendalam dan luka sejarah yang tak pernah terhapuskan. Namun dari rahim penderitaan dan didikan militer itulah melintas bangsa terjajah runtuh berganti menjadi keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaan. 3,5 tahun pendudukan Jepang adalah jembatan berdarah menuju Indonesia merdeka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.